Kita hari ini ada bukan karena kita hebat, amin. Bukan karena uang kita, bukan karena kepintaran kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Nah, untuk bisa memperbaiki pikiran kita harus mengerti pola seperti itu. Kita harus sadar bahwa Rasul Paulus pun begitu. Dulu penguasa loh, Rasul Paulus, ya kan? Orang yang menyiksa itu adalah penguasa, menyiksa orang Kristen. Tapi dia bisa keluar dari zona nyamannya untuk akhirnya menginjili. Dari penyiksa, dari tersiksa, itu nggak mudah. Nah, kita sekarang perbaharui pikiran kita bahwa berkat itu bukan apa yang kita dapat, nggak melulu itu. Ada amin nggak Bapak Ibu? Karena ini penting banget Bapak Ibu ya. Jangankan orang Kristen kok, orang yang lain pun senang dapat berkat. Uang, keluarga, kesehatan, senang. Tapi kita lupa berkat yang sesungguhnya itu kita memberi. Ada amin? Seperti Yesus. Kan kita diajari di gereja, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Perilakunya, hatinya, dan lain sebagainya. Ya otomatis, kalau kita serupa dengan Kristus, berarti kita harus serupa dengan hatinya Yesus, dengan pikiran Yesus. Bukan serupa dengan dunia ini. Jadi berkat terbaik, ya kita memberi hati dan pikiran kita untuk sesama kita, untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita pikiran dunia itu sukacitanya itu sementara loh. Ya, kita sering dapat uang nih, dapat keluarga yang sehat nih, dapat anak, dapat apa? Senangnya sebentar loh. Bulan Januari kita senang, oke? Februari senang. Maret uang kita nggak dapat, suami kelakuannya beda dengan Januari. Percaya sama saya, sukacita kita turun nggak? Turun ke Februari lagi. Ya kan? Kita punya bos misalkan di perusahaan, Januari dia baik, senang kita Februari. Dia jahat lagi, balik lagi kita ke Januari. Sering kan? Kita punya pikiran, punya perasaan itu naik turun. Ya kan? Kenapa? Karena kita masih dikuasai oleh pikiran kita yang merasa diri kita benar. Tapi kita harus contoh Rasul Paulus, Yesus, gimana mereka meninggalkan zona nyaman mereka untuk memberi sukacita kepada kita semua. Oh ini loh Injil yang benar, oh ini loh pengajaran yang benar. Jadi kalau ada di Bapak Ibu bilang, oh ini saya sudah hidup saya baik-baik saja, keluarga, kesehatan semua oke, dan lain semua oke, udahlah hidup saya santai-santai aja, jangan. Kita jadi berkat buat orang lain, kita beri sukacita buat orang lain, kita beri damai sejahtera buat orang lain. Kita yang sudah dikasih talenta sama Tuhan jangan dipendam. Jangan dipendam, ini karunia dari Tuhan, talenta dari Tuhan, ini buat saya aja, biar saya keren. Tuhannya direndahkan. Percaya Bapak Ibu, mungkin tahun 2024 kau hebat, 2025 kau terpuruk. Kenapa kita terpuruk? Karena kita terlalu berekspektasi terhadap manusia. Kita pikir dengan apa yang kita punya, semua harus suka dengan kita. Nah, pas ada orang lain gak suka sama kita, akhirnya kita kecewa. Nah itu, kita tanpa sadar memakai pola pikir kita, pola pikir dunia. Apa bedanya kita sama orang lain? Gitu. Jadi, yuk kita sama-sama, termasuk saya ya, biarpun saya bicara di depan ya sama aja, kita sama-sama belajar. Memperbaharui pikiran. Tujuan kita harus memperbaiki pikiran. Pertama, menjadi manusia baru yang Tuhan kehendaki. Amin ya. Kita nggak bisa loh masuk ke kerajaan surga. Ya sama lah seperti kalian punya rumah, Bapak Ibu punya rumah nih. Kan nggak mungkin mengizinkan saya masuk kalau kenalnya baru. Apalagi nggak kenal. Setuju nggak? Nggak mungkin. Oke, masuk kamu, kita nggak kenal. Ya mungkin masuknya hanya di pagar kalau kenalnya baru. Apalagi kalau nggak kenal diusir kayaknya dari pagar juga. Kalau kita kenalnya udah lumayan, mungkin ruang tamu.
Tapi kalau kita kenalnya udah lebih jauh lagi, mungkin bisa di ruang utamanya kita main mungkin. Nah begitu pun kita. Kita kalau mau menjadi manusia baru yang ingin, saya ingin dong sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan, saya udah capek. Nah kita harus masuk ke isi hati Tuhan, bukan isi hati yang kita mau gitu. Ini Efesus, Rasul Paulus menulisnya waktu di penjara di Roma. Dia menulis, Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini, ayat pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang doktrin. Ayat 4, pasal 4 sampai ke 6-nya bicara tentang penerapan praktis di dalam kehidupan kita. Dia menulisnya di dalam penjara, di dalam penderitaannya, yang dulunya bos, nyuruh orang, siksa orang, sekarang menjadi penderita. Tapi Rasul Paulus selalu bilang apa? Dahulu gua anggap untung, sekarang gua anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Dulu waktu saya baru kenal Tuhan pun saya pikir ini ayat Alkitab salah kayaknya nih, salah cetak nih lembaga Alkitab Indonesia. Tapi setelah kita pelan-pelan kita belajar berproses, kan ikut Tuhan itu berproses ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita tuh nggak sadarnya tuh di prosesnya, nggak maunya tuh di prosesnya. Lah kita mau sehat aja kita harus olahraga dulu loh, iya kan? Lari dulu, gym dulu, betul kan? Suami istri nikah, nggak mungkin nggak ada ribut dulu, pasti ada ribut dulu kan, proses dulu kan. Nah terkadang manusia tuh nggak mau prosesnya, ada masalah, saya orang paling apes di dunia katanya, karena saya punya masalah. Nah itu loh, nggak mau prosesnya, nggak mau prosesnya. Sedangkan Rasul Paulus, Yesus sendiri, Abraham, Musa, semua ada prosesnya. Amin. Kita bikin rumah, ada prosesnya nggak? Ada. Mau sehat ada prosesnya. Mau sembuh makan obat, pahit ke dokter, ada prosesnya. Perjalanan dari rumah ke rumah sakit dan sebagainya, ada prosesnya. Tapi terkadang manusia kita ingin menjadi manusia baru, jalan pintas, nggak bisa Bapak Ibu ya. Di Efesus 4 ayat 17-18 bicara, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kedegilan tuh keras hati. Yang akan kita bahas pikiran kita yang sia-sia. Ingat Bapak Ibu, kita tuh terkadang manusia tuh terlalu banyak berpikir, too much. Kita berharap pasangan kita berubah, ya nggak bisa. Hatinya kan beda, pikirnya beda, masa lalu waktu kecilnya mungkin berbeda. Jadi kalau memang pasangan kita berbeda sama kita, ya kita puji Tuhan loh. Tuhan makasih. Saya yakin ini pasangan ini sempurna bagi saya. Kekurangannya itu menjadi energi, menjadi vitamin bagi saya. Anak kita nggak sempurna, puji Tuhan. Kenapa? Mungkin ini loh salah satu cara Tuhan sayang sama kita. Akhirnya kita lebih mengenal Tuhan. Oke, amin. Nah harus pola pikirnya seperti itu. Jangan iri hati kita sama orang lain. Kita iri hati Pak. Pikiran kita sia-sia nggak? Sia-sia. Kita mikirin, dia nggak mikirin kita. Dia tidur nyenyak, kita nggak tidur. Rugi gak? Rugi. Harusnya kita baca Alkitab, jadinya lihat TikTok. Ya kan? Nah, pikiran yang sia-sia ini benar-benar Bapak Ibu merusak hidup kita ya. Jadi seakan-akan Tuhannya jadi ban serep gitu. Jadi penting Bapak Ibu ya, kita juga pergaulan pun penting. Kalau kita ingin, saya selalu bilang, kalau kita ingin menjadi baik di dalam pernikahan, di dalam ekonomi dan lain sebagainya, kita belajar dari wakil-wakilnya Tuhan yang ada di sini. Terutama sama Tuhan jelas. Tapi yang kedua, kita harus ngerti, oh ini ada pendeta yang dipercaya oleh Rock Jawa Barat misalkan, Pak Ampi misalkan. Ya, kita harus belajar. Harus belajar. Biarpun terkadang hati kita tuh dan pikiran kita tuh menolak juga. Pak Ampi kamu ngomong enak aja kayak gitu. Kamu nggak tahu sih apa yang saya rasakan. Kan kita seringnya begitu. Bapak Ibu, kita seringnya begitu. Sama seperti saya masuk ke
tempat fitness, pelatihnya bilang, coba push up 20 kali, squat jump 20 kali. Pikiran saya udah berontak, tapi saya tahu ini loh yang Tuhan pakai buat saya supaya saya sehat gitu, supaya saya kurus sehat gitu. Mau nggak mau apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Taat aja. Nah, ini pikiran-pikiran yang harus kita terapkan ya di dalam hidup kita ya. Supaya apa? Supaya ya kita berkembang, kita bisa perbarui pikiran kita hari demi hari gitu. Jadi kita jangan sampai seperti orang Israel di tanah Mesir 40 tahun muter aja. Percaya Bapak Ibu? Banyak di antara kita misalkan ke gereja udah puluhan tahun, berumah tangga puluhan tahun, tapi kok hidupnya gitu aja. Pasti ada yang salah di pikiran kita. Nah, kita tuh harus bisa introspeksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Jangan, enggak lah, mungkin ini kehendak Tuhan aja. Enggak juga. Kadang kitanya yang nggak mau belajar. Belajar kitanya. Saya waktu Q1 105, saya bilang, nggak mungkin Tuhan, saya memang hobinya makan yamin. Nggak mungkin saya berubah. Ternyata bisa berubah. Asal ada Tuhan bareng kitanya. Bukan dengan kekuatan saya sendiri. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, ya pasti saya pilih yamin. Gitu. Jadi harus bersama Tuhan. Ini penting loh Ibu ya. Jangan jadikan ban serep Tuhannya. Berat kok Gingging setahun, sebulan, 2 bulan, 3 tahun belum ada prosesnya. Ya memang berat. Memang berat. Bapak Ibu tahu proses perjanjian lama itu 1000 tahun, 1000 sampai 1500 tahun namanya. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, prosesnya itu pembuatan perjanjian baru itu kurang lebih 400 sampai 600 tahun. Wow. 400 sampai 600 tahun. Ada prosesnya semuanya. Ya, jadi saya harapkan yuk kita semua belajar dari proses yang sudah Tuhan kasih kepada kita, karena itu proses itu pasti vitamin buat kita Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk. Di Efesus 4 ayat 20 sampai 24 sama-sama ya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran dan kekudusan. Jadi apa sih untungnya? Kan kita tuh saya juga mengalami ya. Sekarang pun masih berproses Bapak Ibu. Apa sih untungnya kita ikut Yesus? Karena manusia, kalau saya dulu bertanya begitu. Sampai saat ini sekarang masih bertanya begitu. Apa sih untungnya? Toh di gereja pun nggak semua orang baik. Toh orang yang bergereja pun masih susah dalam ekonomi, masih susah dalam pola pikirnya. Apa sih untungnya kita ikut Yesus? Setelah mengerti Bapak Ibu, pelan-pelan, wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Pengertian akan mengerti isi hati sesama, kita akan jauh lebih peka. Jauh lebih peka. Kita akan punya sukacita dan damai sejahteranya itu benar-benar, mau uang kita hilang, ditipu lah, apapun lah, mau istri kita marah atau suami kita marah, mau teman kita nggak suka sama kita dan lain sebagainya, kita nggak terganggu sama sekali. Fokus kita hanya sama Tuhan. Enak banget. Jalan pun kita orang lain bilang, kok nggak sesuai dengan harapan, biarin, nggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan yang senang, bukan teman saya yang senang. Nah, kita tuh terkadang seringkali kita di media sosial atau apapun itu kita tampilkan bahwa kitanya yang harus disenangkan, bukan Bapak Ibu. Yang kita harus senangkan itu Tuhan. Kalau kita yang terus yang disenangkan, kita akhirnya haus validasi.
Dan akhirnya kalau orang tersebut nggak like kita, nggak suka dengan sosmed kita, akhirnya kita kepikiran overthinking. Enggak, jangan seperti itu. Tugas utama kita hanya menyenangkan Tuhan. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu. Jadi Yesus aja yang udah jelas-jelas di kayu salib kan nggak bisa menyenangkan orang Farisi kan? Apalah kita gitu, yang harus bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa. Jadi yuk kita belajar dalam roh dan pikiran kita kenakan selalu Yesus di dalam hidup kita. Kekudusan pun kita harus jaga. Allah itu kudus. Kita nggak bisa masuk kerajaannya tanpa kekudusan. Tubuh kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita harus kudus. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan ayat 31 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya Bapak Ibu ya, tolong yang di hatinya masih ada kepahitan, kegeraman, marah atau apapun, iri hati, dan pertanyaan saya, apa untungnya? Apa untungnya? Kita benci seseorang, apa untungnya? Orang itu berubah? Enggak. Malah kita yang marah-marah kan? Ya, yang bisa menyakiti kita siapa? Diri kita sendiri. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Diri kita sendiri. Jadi kalau hati kita galau terus, baper terus, iri hati terus, cemburu terus, yang salah siapa? Diri kita sendiri. Ya ingat ya Bapak Ibu ya, tolong kepahitan, apapun itu ngapain disimpan? Apa untungnya? Pertanyaannya, apa untungnya? Ini masih sangat banyak orang yang seperti ini Bapak Ibu ya, tolong. Apa untungnya? Nggak ada untungnya loh sama sekali. Keluarga terganggu. Kenapa? Karena mungkin isi hati suami atau isi hati istrinya terluka. Anak-anak akhirnya menonton orang tuanya yang nggak sempurna. Yang rugi siapa? Keluarga kalian sendiri juga. Kalau iri hati terhadap kekayaan orang lain. Yang orang kayanya happy-happy aja ya, keluar masuk mobil. Lah kalian yang baper melihatnya, rugi kan? Hah? Seperti saya sama istri, puji Tuhan belum dikarunia anak misalkan. Kalau saya baper terus melihat orang lain yang punya anak, saya nggak bisa melayani di sini loh Bapak Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tolong, baper-baper atau apa, jangan segala sesuatu tuh, apa ya, ada di Lukas, Yesus bilang kan, ada seorang anak muda kan yang bilang kan, bagaimana saya bisa mengikuti engkau Tuhan Yesus? Jualah segala hak milikmu, maka kamu bisa ikut aku. Itu di Lukas, saya lupa Lukas 11 atau Lukas berapa. Itu. Jadi nggak ada loh, milik kita tuh nggak ada. Temen kita tuh bukan milik kita. Ya kan? Terkadang kita sebagai manusia, kenapa kita sakit hati? Karena segala sesuatu benda yang ada di depan kita atau di sekitar kita anggap itu milik kita, tanpa kita sadar. Mau itu mobil atau apapun itu. Jadi di mana sesuatu itu hilang, pikiran dan hati kita terluka. Karena kita menganggap itu milik kita. Jadi tolong, rugi kita. Waduh, rugi banget. Kepahitan, kegeraman, kemarahan disimpan terus, lepaskan Bapak Ibu. Akhirnya waktu kita yang kita habiskan itu hanya untuk memperkatakan hal-hal yang gak baik di hati dan pikiran kita. Tolong ya, gelas kita tuh harus kosong dulu, hati kita tuh harus kosong dulu, baru Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Belajar mempraktekkan firman, belajar ke seseorang yang sudah beres dengan hatinya. Jangan malu, jangan ragu. Saya juga dulu begitu. Belajar. Karena tipe manusia memang harus belajar. Musa, Abraham, semua tuh tokoh perjanjian lama, perjanjian baru, belajar semuanya. Nggak ada yang ujuk-ujuk hebat, nggak ada, semua belajar. Nah, efek dari setelah kita menjadi manusia baru,
setiap harinya kita diperbarui oleh firman Tuhan, efek yang kedua apa? Hidup berbuah, Bapak Ibu. Hidup berbuah. Galatia 5 ayat 12 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, banyak di antara kita yang selalu bilang bertumbuh dan berbuah. Ya kan, sering banyak hamba Tuhan bilang gitu kan, kita harus bertumbuh dan berbuah. Bukan berbuah dalam harta, bukan. Harta, kesehatan itu bonusnya. Kita berbuah dalam apa? Dalam kasih. Berbuah dalam apa? Sukacita yang lebih. Tapi saya udah punya koking, kasih, sukacita udah punya, tapi damai sejahtera saya nggak punya. Apakah saya memiliki buah? Belum. Buah roh itu satu kesatuan. Bukan buah roh ya, buah roh. Jadi kita harus memiliki itu semua supaya kita memiliki buah roh. Makanya Yesus bilang kan, di Yohanes bilang kan, bahwa kalau yang nggak berbuah, saya tebang. Nah, kalau kita udah bisa mempraktekkan ini, kita udah mengerti ini, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, biarpun banyak di sekeliling kita, uang kita atau apapun yang hilang di dalam hidup kita tetap akan sukacita kok. Praktekkan. Orang suka lupa prakteknya, tahu teorinya tapi prakteknya nggak bisa. Ya Bapak Ibu ya, tolong praktekkan. Nggak mudah memang, cuman kita harus hidup berbuah supaya apa? Supaya kita jadi teladan. Akhirnya yang timbul apa? Keteladanan kita kan. Makanya ada yang ngomong 1000 omongan dengan satu teladan itu lebih hebat satu teladan. Kita bisa lihat di Rasul Petrus, Matius, Yohanes, Paulus, Yesus sendiri. Hidupnya menjadi teladan. Kita bisa menjadi mereka bisa menjadi contoh buat kita. Gitu. Dan di kehidupan di rumah tangga, di bisnis kita pun kita kan luar biasa kok. Karena kita tidak akan terikuti arus ya. Yang ketiga, kita harus keluar dari zona nyaman dan menjadi bintang dalam kehidupan nyata. Amin Bapak Ibu. Dan orang di Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, di rock itu diajarkan Bapak Ibu, di rock Jawa Barat itu diajarkan Bapak Ibu, selain kerohanian itu ada hal-hal lain. Bisa next coba slide-nya. Nah, kita belajar tentang kerohanian juga. Jelas kita belajar di gereja. Yang kedua, kita belajar karakter juga. Karakter tuh bukan hanya di gereja kita butuhkan, tapi di rumah tangga kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita. Kita harus serupa dengan Kristus, berkarakter seperti Kristus, Bapak Ibu. Dan di kerohanian dan di karakter pun selalu ada Tuhan di situ. Jangan tinggalkan. Koking saya belajar karakter dari IG. Karakter yang baik itu seperti ini. Tuhannya nggak dibawa, percuma. Karakter kamu hanya bertahan sebulan 2 bulan, percaya mas? Ya kan? Banyak di suami istri atau di mana tuh kan bilang, suami gua 2024 baik setia loh, 2025 dia selingkuh. Ya kenapa? Karena karakter yang dia pakai bukan dari Tuhan, karakter yang dia pikir. Yang pikirnya dia bisa pakai topeng itu dan akan bertahan selamanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya kasih tahu nggak bisa. Saya pernah menjadi orang munafik yang berdiri di 2 kaki. Nggak bisa. Pilihan kita harus satu, firman Tuhan. Saya sering dulu berdiri di 2 kaki. Karakter saya bertopeng. Nggak bisa. Dan kita kalau karakter Tuhan ya karakter Tuhan. Di rumah, di gereja, di tempat kerja sama aja. Karena hal-hal positif tuh, biarpun kita di rumah itu ya, nyampe ke istri kita, nyampe ke anak kita, mereka pun tanpa kita sadari menjadi juru bicara loh di luar. Benar ya Bapak Ibu ya? Menjadi juru bicara itu. Tanpa kita sadari itu. Orang tua mungkin nggak ngeh ya, tapi jadi juru bicara itu. Contoh kita, karakter kita baik ke sesama, murah hati misalkan, ke orang A. Orang A tuh pasti ngomong kemurahan hati kita ke temen-temennya, ke grup-grupnya. Itu loh.
Jadi penting sekali ya karakter kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan juga sama. Kita sehat, olahraga dan lain sebagainya, badan kita bagus, badan kita sehat tuh ya bonus ya. Yang penting itu kita tuh sehatnya harus bersama Tuhan. Jadi Tuhannya tetap harus dibawa. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di olahraga, di makanan kita sehari-hari, kita tuh akan konsisten. Kenapa? Karena Tuhan kita bawa. Dulu berapa tahun? 5 tahun yang lalu lah, saya olahraga, saya bilang ke gembala, ke Pak Ampi, saya olahraga loh. Lu olahraga gak akan lama katanya. Gak akan lama kamu olahraga, kenapa? Kamu olahraga kata Pak Ampi, supaya badan saya bagus dong, kata saya. Gak akan lama olahraga kamu. Betul, gak lama. Paling 2 minggu, udah tumbang saya. Tumbang. Kenapa? Karena saya selalu, misalkan di tempat gym nih, orang gym gak asik. Itu tumbangnya saya, kalau pikir saya tuh yang main tuh gak sesuai dengan keinginan saya tempat gymnya. Akhirnya saya mundur kan dari gym. Nah setelah saya praktekkan sekarang saya sehat bersama Tuhan. Saya mau sehat biar Tuhan seneng. Saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih terhadap hidup saya gitu. Ke gym, orang gak suka sama saya, orang ngeledek saya juga bodo amat, kewajiban. Happy itu nggak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Makanya ada yang pernah bertanya sama saya, kok ini pola pikir Tuhan itu seperti apa sih? Ya kita pakai aja, Tuhan yang ke depan, kita yang ke belakang. Jadi kalau kita mau makan pun, mau makan nih, siang ini mau makan nih, kan Tuhan dulu, Tuhan mau makan apa ya? Ada Tuhan yang sehat dong. Ya kita tinggal mau ikutin nggak pikiran Tuhan itu, ya kan? Atau kita tetap makan yang berlemak, ya tinggal kita. Kalau kita udah tahu itu makanannya jorok dan kita tetap makan, berarti bukan pikiran Tuhan yang main di situ, pikiran kita yang main di situ. Kan seperti itu. Keluarga. Ya kalau di keluarga jelas harus ada Tuhan di situ. Tanpa Tuhan, keluarga kita hot and cold, panas dingin, panas dingin, panas dingin. Nggak ada sukacita dan damai sejahtera yang terus-menerus. Yang konsisten nggak akan ada. Kenapa? Karena pikiran manusia sebaik-baiknya kita itu mentok 5 aja. Kenapa? Karena pasti ujungnya transaksional. Bener nggak? Pasti. Papa, saya udah baik loh sama papa, nyiapin makanan udah 10 tahun nih. Papa belum beliin saya apa-apa. Pasti ujungnya transaksional. Pasti. Tapi kita lupa, Yesus yang sudah memelihara kita selama sampai saat ini kita hidup, kita yang sering sekali banyak mengecewakan Yesus, kita lupa itu. Jadi harus libatkan Tuhan ya di keluarga pun. Yang kelima, karir, pekerjaan atau bisnis kita jelas kita harus libatkan Tuhan. Jangan sampai bisnis kita besar, pekerjaan kita besar, tapi kita lupa akan Tuhan, lupa akan anugerah yang sudah Tuhan beri. Jadi di dalam, ya kalau kita bersama Tuhan kita akan selalu semangat sih, yang saya tahu sih selalu begitu. Ada yang bilang, kenapa kamu bisa konsisten 23 tahun bisnis, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, ya karena selalu Tuhan, di depan saya Tuhan. Kalau di depannya saya, wah nggak bisa. Jadi Bapak Ibu ya yang ingin kerja konsisten, ingin sukses ke depannya dalam karirnya, dalam pekerjaannya, Tuhannya di depan. Tuhannya di depan. Kali-kali selipkan aku anak di belakang, nggak bisa, kamu gagal. Tuhannya di depan. Orang bilang, kok Gigi terlalu rohani sekarang, misalkannya, kenapa sih selalu bawa Tuhan? Memang kalau kita nggak ada Tuhan nggak bisa apa-apa. Betul ya? Emang kita bisa menciptakan kebahagiaan kita? Bisa kalau kita punya uang. Sementara. Kita bahagia, iya. Mungkin seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun bahagia. Karena kita punya uang banyak, atau punya teman banyak, atau kita punya kuasa dalam hidup kita. Tapi sementara. Ujung-ujungnya kecewa lagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin selalu happy, bahagia, semangat hidupnya, positive thinking terus, Tuhan pakai. Jangan hanya ngerti, tapi dipakai untuk
hal-hal yang nggak pas gitu ya. Kita pakai buat kehidupan kita, pakai Tuhannya. Di karya, di komunitas, oh jelas ini. Nah ini banyak orang salah, di komunitas itu nggak perlu ada Tuhan. Salah Bapak Ibu. Sangat salah. Saya mau bahas agak panjang tentang komunitas ini. Kenapa? Karena dulu juga saya begitu di komunitas, yang penting saya happy. Ego saya terpenuhi. Saya senangnya kafe. Senangnya kopi susu. Saya suka yang teman-temannya juga suka kopi susu. Betul ya? Akhirnya saya main dengan teman saya yang minum kopi susu. Setuju ya? Sering kita begini, mau cewek mau cowok. Akhirnya pertanyaannya apa coba? Yang bertumbuh, ego kita. Sadar gak Bapak Ibu? Ego kita loh yang bertumbuh. Kenapa? Karena kita divalidasi sama teman kita. Di-happy-kan hidup kita. Kenapa? Karena sesuai kan? Akhirnya kita bertumbuh gak? Muter 40 tahun seperti orang Israel. Kenapa? Karena di komunitas itu kita dipuji. Kenapa? Di komunitas itu kita diagungkan. Di komunitas itu kita apa? Anti kritik. Saya lama di komunitas seperti itu. Lama banget. Nggak bertumbuh. Saya lari lah ke komunitas gym. Pas masuk komunitas gym, push up, sit up. Nggak nyaman kayaknya. Tapi saya tahu ini komunitas yang sehat. Yang bisa membuat saya bertumbuh. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal simple seperti itu. Kita harus sadar, jangan mau kita di komunitas yang hidup kita tuh divalidasi terus, Bapak Ibu. Ibu-ibu arisan misalkan, seneng. Apalagi waktu kita happy, iya betul, boleh happy. Siapa bilang nggak boleh happy? Me time boleh. Tapi tetap dalam me time pun sertakan Tuhan. Kenapa? Karena kalau dalam me time kita lihat TikTok atau IG atau YouTube hal-hal yang nggak baik, ya otomatis pikiran kita juga akan masuk hal-hal yang nggak baik. Jadi tolong di komunitas pun kita filter mana yang membuat kita bertumbuh. Biarpun itu sakit ya, kan bertumbuh itu sakit tuh. Nggak enak tuh bertumbuh tuh. Nggak enak tuh. Saya baru beberapa bulan latihan Muay Thai. Wah nggak enak tuh. Nggak enak, sakit badan. Pegel, kaki pegel, tangan pegel, susah tidur malamnya. Nggak enak. Tapi saya tahu saya harus bertumbuh di komunitas ini supaya saya sehat, supaya Tuhan disenangkan. Gitu. Karena saya dalam 45 tahun ini umur saya malas olahraga sekali Bapak Ibu. Saya sadar dengan kekurangan saya malas olahraga. Saya nggak mau rohani saya bagus misalkan ya, karakter saya bagus, tapi kesehatan saya jelek di mata Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau sehat juga. Keluarga saya bagus, misalkan kalian saya bagus, kesehatan saya jelek, saya nggak mau. Saya mau sehat. Jadi penting ya komunitas Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Karena itu loh, lingkungan, pikiran kita tuh itu yang menentukan kita ke depan. Kita mau jadi apa tuh tergantung pikiran dan lingkungan kita. Benar itu Bapak Ibu. Saya ngalamin itu. Keuangan. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Di keuangan pun ya kita harus bisa milih teman atau keluarga atau siapapun itu yang bisa membuat keuangan kita sehat. Jangan asal-asalan. Makanya saya bilang di sini, di dalam keuangan pun Tuhan harus disertakan. Jangan ditinggalin. Tuhan kan ini uang saya, gimana saya dong? Ya kan? Gimana saya dong? Hak saya? Enggak, uang itu milik Tuhan. Kita tuh hanya mengelolanya aja. Gitu. Jadi penting keuangan pun kita harus sertakan Tuhan ya. Kalau enggak kita akan kalang kabut di dalam mengatur keuangan. Dan kita pun perlu jangan ragu diri kita itu untuk belajar. Karena manusia itu tempatnya belajar Bapak Ibu. Amin ya. Tempatnya belajar manusia itu. Bukan tempatnya unjuk diri kita, bukan. Kita tuh belajar Bapak Ibu. Belajar. Supaya apa? Supaya kekurangan yang kita punya lama-lama kita bisa tambah. Kita bisa tambah. Biar hidup kita mempunyai nilai di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan, sehingga kita menjadi terang. Jangan sampai terang kita
terang instan, pakai lampu neon doang, mati nanti juga. Lampu neon ada batasnya, ya kan? Kita terkadang jadi manusia tuh pengen terangnya instan, biarin lah, kita pakai cara instan aja lah, cara supaya kita tenar, ya 3 tahun 2 tahun juga mati kok, redup juga. Tapi kalau kita terangnya dari Tuhan, dari firman Tuhan, dari isi hati kita, dari ketulusan kita, dari kecintaan kita terhadap Tuhan, wow, akan awet Bapak Ibu. Yuk, saya berharap kita semua bisa belajar dari memperbaharui pikiran, sama-sama termasuk saya Bapak Ibu. Jadi saya ulang ya, tujuan kita memperbaharui pikiran supaya kita menjadi manusia baru yang Tuhan kehendaki, itu yang pertama. Yang kedua, hidup berbuah sesuai standarnya Tuhan. Dan ketiga, keluar dari zona nyaman dan menjadi bintang dalam kehidupan nyata kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Kita percaya di firman kali ini dapat membuat kita bertumbuh dan berbuah. Mari kita berdoa.